Bebersih rumput di area belakang rumah untuk persiapan bikin kandang kambing yang baru. Masya Allah, ternyata di sini tuh untuk singkong yang sempat kita tanam beberapa bulan yang lalu, akhirnya hari ini udah bisa kita panen tuh. Bisa kalian lihat sendiri di sini tuh selain bebersih, ternyata kita bisa panen buah talas dan juga singkong yang lumayan banyak. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas pagi hari aku. Semoga kalian gak bosan-bosan ya nonton videonya. Oke, say BTW ini untuk videonya aku tag di pagi hari sekitaran jam setengah 9-an gitu ya kalau aku nggak salah. Lebih kurangnya lah ya. Dan untuk video kali ini aku suguhkan kalian tentang pemandangan yang hijau-hijau ya, yaitu rumput, daun singkong, pohon pisang, pohon duku, pohon tangkil, pohon kelapa, pohon jengkol, pokoknya serba-serbi lah ya tanaman hijau di sini. Dan kalau kalian tanya kenapa di belakang rumah ini tuh banyak banget rumput, jawabannya cuma satu, karena di sini tuh nggak ada tanamannya sama sekali ya say. Selain ditanamin sama suami, pohon singkong kayak gini ya dengan tujuan biar isinya bisa kita makan dan untuk pucuknya bisa kita sayur. Sebenarnya di sini tuh bukannya pohon singkong aja sih, melainkan masih ada kayak tanaman daun katu, terus ada tanaman keladi juga. Cuma di sini tuh sayang banget nggak kelihatan karena udah pada ya balapan sama rumput ya tingginya. Makanya di sini tuh kayak kelihatannya rumput semua. Padahal ada sih beberapa sayuran. Dulu sebelum aku buka warung di area belakang rumah ini tuh sering banget aku jadiin kebun mini ya say. Kadang-kadang aku tanamin kayak campur-campur gado-gado kayak gitu. Ada terong, ada rampai, terus ada sayur-sayuran kayak semacam labu atau bahkan oyong, pokoknya campur aduk kayak gitu. Cuman seiringnya waktu, karena di sini juga aku posisinya udah buka warung sembako ya, warung kelontong kecil-kecilan kayak gitu, warung kerupuk, jadi badan aku nggak bisa dibagi-bagi lagi say. Sementara kalau kita mau berkebun mini ya otomatis harus ada tangan ya kan, harus kita rumputin, harus kita pupuk. Kalau nggak gitu ya mana jadi tanaman kita say yang ada untuk daun-daunnya itu malah berulat dan malah ujung-ujungnya nanti bisa-bisa nggak berbuah. Dan oke, di sini untuk yang lagi aku pegang ini namanya pohon katusa itu, masya Allah subur banget, tapi di sini tuh sayang banget harus kita tebang. Nah ceritanya untuk hari ini aku sama suami itu tuh lagi kompak untuk bebersih rumput di bagian belakang rumah kayak gini ya say. Dan untuk tanaman-tanaman yang sekiranya mengganggu, cus di sini tuh bakalan kita tebang habis karena di sini tuh untuk di area belakang rumah ini bakalan kita jadiin untuk tempat kandang kambing yang baru. Gimana kalian penasaran gak kira-kira kenapa kita harus bikin kandang kambing yang baru sementara kandang kambing yang lama masih ada ya kan? Sini aku kasih tahu ya sayang ya. Untuk kandang kambing kita yang lama itu tuh udah rewot, untuk tiangnya itu tuh ada salah satu yang patah. Jadi kayak mau roboh gitu loh. Lagi pula untuk kandang kambing kita yang lama itu tuh bisa dibilang lumayan sempit sih say. Soalnya ukurannya emang nggak terlalu yang gede. Terus kita bagi dua lagi nih untuk narok kayu kita biar nggak kehujanan. Makanya di sini tuh kayak sempit banget dan kita putusin untuk bikin kandang kambing yang lumayan gede lagi di belakang sini biar mereka makin leluasa bergerak. Nah, alhamdulillahnya di sini tuh untuk semua pohon-pohon singkong udah berhasil ditebang semua sama suami ya say. Tinggal ada beberapa batang ini tuh nanti gasken terakhiran bakalan kita cabut dan kita ambil isinya. Lanjut di pojokan sini suami tuh lagi nebang-tebangin pohon yang kita tanam di perbatasan sama tanah punya abang. Tujuannya itu biar tidak terlalu rimbun dan enak aja gitu dipandang, nggak kayak terlalu semak belukar banget ya kan. Dan BTW say, kalian ada yang nyadar gak sih kalau kemarin aku tuh nggak ada upload VOD sama sekali loh ya. Aku lagi sibuk bantu sekarang, jadi mohon dimaklumin ya. Sebenarnya sih untuk editannya ini tuh udah kelar di kemarin pagi ya say. Cuman waktu mau VO tiba-tiba aku tuh nggak kebagian waktu ya karena di sini tuh lagi musim rewang ya kan. Jadi icanya aku tuh lagi sibuk banget di dunia nyata. Makanya hitung-hitung aku istirahat dulu lah ya di dunia maya. Tapi emang iya sih bener banget kalau misalkan kita udah terbiasa dengan sesuatu pekerjaan, misalkan satu hari aja kita tinggalin alias nggak kita kerjain itu tuh berasa kayak nggak afdol dan kayak ada yang kurang gitu loh. Contohnya salah satu ya kayak gini, semenjak jadi konten kreator sehari aja nggak tag video atau upload video itu tuh kayak berasa wah nggak lengkap banget ini hidup. Oke, kita lanjut aja lagi ke isi videonya. Nah di sini tuh tiba-tiba aja suami aku udah ngebokor-bokorin untuk di bagian rumput ya, masya Allah di sini tuh banyak banget rumputnya. Ini sengaja banget nggak kita kasih ke kambing soalnya untuk rumput-rumput si kambing itu tuh masih lumayan banyak say. Soalnya untuk kambing kita itu tuh kalau misalkan dikasih rumput kayak beginian nggak suka say. Maklum lah ya agak sedikit cerewet. Untung aja setiap hari makannya itu tuh ya rumput-rumput doang, nggak minta sayur asem, ikan asin, sambal terasi. Waduh bisa berabe kali ya. Tapi jujur walaupun cuma perkara rumput di sini tuh hampir setiap hari kita selalu dibikin bingung ya soalnya nggak semua rumput mereka ini tuh suka walaupun dari penampakannya hampir sama, terus warnanya juga sama-sama hijau.
cuma ya itu tadi mungkin berbedanya itu tuh dari segi rasanya kali ya. Ya udah kita skip aja dulu di bagian perkambingan. Ini tuh ceritanya waktu suami aku lagi ngerumput di bagian pojokan tadi, ternyata untuk talas kita udah berbuah say. Di sini tuh untuk isiannya lumayan banyak banget ya. Jadi sengaja banget di sini tuh dicabutin terus kita gabung di pojokan sini. Jadi biar kelihatan kayak seorang istri yang berguna dikit. Ya walaupun gak berguna-guna amat ya kan. Jadi cus langsung aja di sini tuh aku mau ngebantuin suami nyabutin buah talas. Biarin deh suami itu tuh biar fokus di pojokan sana ngerumput. Jadi biar sama-sama kerja ya kan. Ternyata panen talas itu menyenangkan ya, tapi inget di sini tuh harus hati-hati soalnya getah si talas ini tuh bikin tangan gatel. Ini aja tangan aku udah mulai kayak nyit-nyitan gitu loh, tapi ya nggak apa-apa. Seneng banget lihat hasilnya banyak banget kayak gini. Ini sebenarnya kebanyakan yang kecil ya, cuman ya karena di sini bakalan ditebang habis sama suami, jadi kayak berasa sayang banget. Makanya di sini tuh aku ambil sampai yang sekecil-kecil tungau. Tungau atau tungu ya. Dan ini nggak kerasa tiba-tiba aja untuk di bagian nyabutin talasnya alhamdulillah udah kelar. Jadi kita bakalan gaskan gabungin aja di pojokan sana ya say sama hasil cabutan suami tadi. Tapi di sini hasil cabutan aku juga nggak kalah. Aku dapat banyak juga loh. Ini untuk biji-biji talasnya sebagian nanti bakalan aku rebus, sementara untuk di bagian batangnya kita ambil yang muda-mudanya aja dan mau aku masak santan. Doain ya semoga aja proses masaknya ini tuh berhasil. Soalnya aku baru sekali nyobain masak santan talas dan itu untuk rasanya beneran gatal banget waktu kita makan. Nggak tahu lagi deh letak salahnya itu tuh di mana. Padahal untuk cara masak aku itu udah sesuai petunjuk ibu mertua aku. Karena ibu mertua aku kan sering banget ya kan kalau untuk masak si talas ini dan itu rasanya enak banget, no gatal sama sekali loh. Tapi anehnya kalau aku yang masak malah gatel. Jadi ya udah waktu itu aku masaknya gagal yang pertama ya kan. Jadi cus ini bakalan kita cobain lagi untuk yang kedua kalinya. Makanya kalian doain aja ya semoga aku berhasil. Wih, pasangan suami istri ini udah pindah aja ke pojokan sini. Aku lagi ngeluarin tenaga dalam ya kan, soalnya ngebantuin suami nyabutin singkong. Alhamdulillah kita dapet banyak. Kira-kira punya ide nggak ini singkongnya mau kita buat apa ya? Nah karena ini untuk ceritanya masih lumayan panjang, jadi next kita sambung lagi di part 2 guys. Bye bye.